Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifani Renita Widodo dengan NPM 562020123011. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah saya buat dari mata kuliah Sistem Waktu Nyata dan Pengelolaan Sinyal Digital. Tugas besar yang telah saya buat berjudul Analisis Reduksi Noise pada Data Suhu Global menggunakan filter Finite Impulse Response atau filter IR. Latar belakang. Perubahan suhu bumi saat ini dipengaruhi oleh meningkatnya gas rumah kaca terutama yang menyebabkan pemanasan global serta dampak seperti perubahan curah hujan, kekeringan, banjir, dan cairnya es kutub. Untuk menganalisis fenomena berikut, digunakan data suhu global Berkeley Art yang merupakan gabungan suhu darat dan laut sejak tahun 1850. Namun, data jangka panjang tersebut mengandung noise yang mengakibatkan kesalahan pengukuran. Oleh karena itu, diperlukan proses penyaringan menggunakan filter FIR yang mampu mereduksi komponen frekuensi tinggi tanpa merusak sinyal utama. Penggunaan FIR menjadi relevan untuk menghasilkan analisis suhu global yang lebih akurat dan mudah diinterpretasikan. Kemudian ada rumusan dan tujuan. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana menerapkan FIR untuk filter data suhu global yang ada. Yang kedua, bagaimana hasil perbandingan dari data asli dan data yang sudah ada. Kemudian ada tujuan, yaitu menerapkan filter FIR. Terus yang kedua, menganalisis perubahan bentuk sinyal suhu global. Lanjut ke kajian literatur. Kajian literatur ini saya menggunakan Berkeley Art. Dataset Berkeley Art menggabungkan data suhu darat Berkeley Art dengan data suhu permukaan laut HSST3 merupakan interpolasi Kriging sehingga cakupan spasialnya cukup luas dari tahun 1850 hingga sekarang. Untuk wilayah es laut digunakan pendekatan anomali suhu udara di atas permukaan es karena perubahan suhu udara dapat sangat besar meskipun suhu air tetap stabil. Dalam beberapa dekade terakhir, udara Arktik menunjukkan pemanasan musim dingin yang sangat kuat. Catatan Berkeley Art menunjukkan tren kenaikan suhu tertinggi dibandingkan dataset lain untuk periode 1880 hingga 2015. Terutama karena cakupan daratan yang luas interpolasi spasial pada periode 1979 dan 2015 tren semakin tinggi karena cakupan wilayah Arktik yang lebih lengkap. Kemudian ada suhu global. Suhu global penting untuk memahami dinamika perubahan iklim. Dataset Berkeley Art dipilih karena cakupan luas dan koreksi data akurat sehingga cocok untuk analisa anomali suhu sejak abad ke-19 hingga sekarang. Analisis jangka panjang menunjukkan adanya tren pemanasan global yang jelas, konsisten terutama setelah tahun 1970. Kemudian ada filter IR. Filter IR digunakan untuk menghapuskan data yang bising dan lebih unggul daripada rata-rata bergerak karena mampu mempertahankan bentuk vektor data seperti lebar puncak. Dalam estimasi parameter kuadrat kecil, interval keyakinan dihitung dari ketidakpastian data berdasarkan jumlah kuadrat residual yang diminimalkan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari teori suhu global, kemudian teori data, time series data, dan fitur digital, serta filter IR. Akan saya jelaskan satu-satu. Teori suhu global, ya ini menjadi indikator penting perubahan suhu rata-rata bumi dari waktu ke waktu. Permukaan rata-rata global juga menjadi ukuran umum untuk memantau perubahan iklim. Secara statistik, variabilitas jangka panjang suhu global sering dianggap sebagai proses skala invarian, yaitu pola perubahan yang relatif konsisten pada berbagai rentang waktu. Kemudian, suhu rata-rata global menjadi ukuran utama pemantauan perubahan iklim dengan variabilitas jangka panjang yang sering bersifat skala invarian. Sejak akhir abad ke-19 hingga awal 1930, suhu bumi meningkat sekitar 0,3 derajat Celcius akibat kenaikan emisi CO2
dari aktivitas manusia dan perhatian serius terhadap isu ini baru meningkat pada 1980 hingga 1990, termasuk kesaksian James Hands pada 1988 yang mendorong aksi global seperti UNFCCC pada 1992 dan Protokol Kyoto pada 1997. Perubahan suhu tercermin pada respon ozon dan stratosfer, termasuk berhentinya tren pendinginan sejak 1997 serta fenomena jeda pemanasan pada 2000 hingga 2015. Variabilitas data suhu dipengaruhi oleh ENSO, letusan Gunung Merapi, dan aktivitas matahari. Meski interpolasi dapat mengurangi sebagian ketidakpastian pada data yang tidak lengkap. Kemudian ada time series data, merupakan data yang dicatat secara berurutan pada interval waktu tetap dan umumnya dapat dikomposisi menjadi 4 komponen utama, yaitu tren, komponen musiman, serta noise. Dalam praktiknya, komponen slick sering digabung dengan tren sehingga deret waktu biasanya terdiri dari tren, musiman, dan noise, sehingga metode dekomposisi seperti adiktif, perkalian, atau hibrida yang digunakan untuk memisahkan ketiganya. Tren sendiri dimodelkan sebagai arahan umum data dengan mengabaikan fluktuasi musim dan noise, misalnya menggunakan regresi linear, konstanta sebagai estimasi level jika tidak ada pola jangka panjang. Kemudian ada filter digital, terdiri dari 2 jenis, yaitu filter FIR dan filter IR. Filter IR banyak digunakan dalam pemroses sinyal digital, aplikasi teknis, kontrol radar, sedangkan filter FIR lebih umum dipakai pada aplikasi yang membutuhkan linearitas fase. Kemudian filter FIR memiliki 2 metode, yaitu metode umum dan metode sederhana. Dalam metode umum ada 5, yaitu windowing, Kaiser window, frequency sampling, least squares Wig Park Mislin. Kemudian di metode sederhana ada rectangular windowing, Hamming window. Kemudian ini filter FIR, hasil rumus respon impuls ideal. Dibagi menjadi 4, ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop. Memiliki sifat saling komplementer jika cut-off frekuensinya sama. Kemudian ada metode penelitian. Metodologi penelitiannya yaitu catatan darat dan suhu laut Blakely Earth berasal dari penggabungan data dan suhu laut daratan. Mengalami penyesuaian terutama dengan mengganti nilai cell grid menjadi bidang interpolasi menggunakan metode kriging. Hal ini dilakukan karena sekitar 40% sel grid laut tidak memiliki data tiap bulannya. Interpolasi menghasilkan cakupan data yang lebih lengkap dan mengurangi ketidakpastian akibat kekosongan data, namun tidak mengubah tren pemanasan laut secara signifikan. Oleh karena itu, anomali suhu yang telah diinterpolasi digabungkan dengan anomali suhu darat menggunakan rasio luasan darat laut pada setiap sel grid. Dua versi perhitungan dipertimbangkan mengenai penanganan wilayah es laut, namun versi yang menggunakan suhu udara di atas es laut lebih direkomendasikan sebagian besar pengguna. Berikut menggunakan dataset. Karena datasetnya menggunakan Blakely Earth, cakupannya cukup luas, yaitu melalui interpolasi spasial kriging, data daratan berasal dari 2000 stasiun. Nah, komponen darat menggunakan teknik homogenasi baru yang mendeteksi titik perubahan, mencatat catatan stasiun dari segmen-segmen, lalu menggabungkannya kembali menjadi bidang suhu yang konsisten. Sementara komponen laut menggunakan versi interpolasi dari HDSST versi 3, produk interpolasi ini secara tersedia publik meskipun didokumentasikan secara formal. Kemudian ada teknik analisa data. Blakely Earth menggabungkan data suhu darat dan laut, menggunakan interpolasi spasial berbasis kriging memperoleh cakupan global dari 1850 hingga sekarang.
Data tersebut masih mengandung noise hingga perlu melakukan pembersihan sinyal. Berfokus pada variabel land dan ocean, average temperature pada dataset Berkeley Art, karena variabel ini sudah mewakili suhu global. Untuk mengurangi noise, digunakan filter fill yang stabil, linear, dan tidak menimbulkan distorsi pada bentuk sinyal. Jenis filter yang digunakan adalah low pass filter yang mempertahankan komponen frekuensi rendah, tren suhu, dan melemahkan frekuensi tinggi, noise. Teknik analisis data low pass filter memiliki respon impuls berikut dengan durasi tak terhingga karena itu menggunakan metode windowing untuk membatasi durasi serta memperhalus respons frekuensi dengan mengurangi ripple dan mengontrol transition band. Hasil akhir adalah sinyal suhu global yang lebih halus, bersih dari gangguan noise. Deskripsi data menggabungkan data suhu global, suhu darat dan laut sekitar 40%, cakupan spasial tanpa mengubah tren yang teramati setelah interpolasi anomali suhu digabungkan dengan anomali suhu darat berdasarkan proporsi laut dan setiap sel GERD berresolusi 1 derajat banding 1 derajat. Dataset ini mencakup periode dari 1850 hingga sekarang, namun masih mengandung noise. Untuk memperjelas pola sinyal, digunakan filter fill karena stabil, linear, tidak mendistorsi bentuk sinyal karena filter ideal, berdurasi tak terhingga. Metode windowing digunakan untuk membatasi respon impuls, mengurangi ripple, dan menghasilkan karakteristik frekuensi yang lebih halus. Berikut hasil dari eksperimen. Di sini ada kodenya. Saya menggunakan Google Colab untuk mengaplikasikan kode tersebut, dan ini adalah hasilnya. Dapat dilihat bahwa sinyal asli memiliki gelombang yang rapat, tinggi, serta tidak halus tinggi rendahnya. Dan ini setelah diberikan sinyal FIR low pass filter. Terlihat perbandingannya lebih signifikan. Kemudian kesimpulannya, pengelolaan data suhu global Berkeley menunjukkan bahwa data awal masih mengandung noise dan fluktuasi tinggi. Penerapan FIR low pass filter dengan metode windowing berhasil menghaluskan data dengan menekan komponen frekuensi tinggi yang mengganggu. Hasilnya, sinyal suhu menjadi lebih bersih, pola tren menjadi lebih jelas, dan analisis lebih mudah dilakukan. Proses ini membuktikan bahwa filter digital efektif membersihkan data numerik, khususnya pada analisis perubahan suhu global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.